Sebelum menuju ke pembahasan, pastikan kalian udah nonton seluruh alur cerita anime Spy X Family bagian pertama. Dan bagi kalian yang udah nonton, mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Seperti janji di tempo lalu, bahwa Yuri selaku adik dari Yor akan pergi ke rumah keluarga Forger. Buat yang lupa identitas aslinya, jadi Yuri merupakan anggota badan intelijen yang bertugas melindungi negara dari ancaman mata-mata. Sebelum pergi ke rumah kakaknya dan karena terdapat kerjaan, Yuri pun ditugaskan untuk menginterogasi salah satu mata-mata yang bekerja di balai kota tempat di mana Yor bekerja. Meskipun wajah dari Yuri terlihat polos, akan tetapi ketika sedang bekerja, Yuri ini aslinya adalah seorang wibu psikopat. Oh iya, orang yang ditangkap ini merupakan orang yang ngasih data penduduk ke Franky, yang hingga pada akhirnya data itu diberikan kepada Lloyd. Buat yang lupa, ya silahkan simak pada bagian pertama. Di sisi lain, agar supaya tidak ketahuan, Lloyd pun mulai menghias apartemen seperti mengganti spray, memasang foto keluarga, dan berbagai macam hiasan ala suami istri pada umumnya. Sebelum orangnya datang, Lloyd pun bertanya kepada Yor untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Yuri. Nah, mengetahui bahwa Yuri merupakan Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri membuat Lloyd pun merasa curiga akan hal itu. Hari pun menjadi malam dan karena udah mengantuk, Anya pun memutuskan untuk tidur duluan. Di waktu yang sama setelah selesai menginterogasi, Yuri pun akan segera pergi ke rumah kakaknya atau ke keluarga Forger. Agar supaya identitasnya tidak terungkap, Yuri dan Lloyd pun akan berhati-hati ketika sedang berbicara nanti. Karena kebetulan atau emang disengaja, Yor juga tidak tahu kalau Yuri selaku adiknya itu bekerja di Badan Intelijen Ostania. Ya sebenarnya semua orang di sini harus berhati-hati sih, mengingat mereka semua juga sedang menyembunyikan akan identitas aslinya. Di mana Yor merupakan seorang pembunuh bayaran, Yuri anggota Badan Intelijen Ostania, Anya seorang esper, dan Lloyd merupakan Tasogare selaku agen rahasia terhebat di negara Westalis. Terlepas dari itu, seperti tujuan awal, Yuri pun langsung bertanya kenapa kakaknya nggak ngasih tahu perihal pernikahannya. Yor pun langsung menjawab bahwa dirinya benar-benar lupa untuk memberi tahunya. Masih merasa curiga dan belum puas akan hal itu, Yuri pun bertanya sekali lagi perihal kenapa kakaknya tidak memberitahu akan pernikahannya. Dan lagi-lagi Yor pun bilang bahwa dirinya sangat benar-benar lupa untuk memberitahunya. Wayalah. Dikarenakan Yuri itu siskon atau mencintai kakaknya secara berlebihan, membuat logika, akal sehat, dan pikiran tidak berjalan ketika berhadapan dengan kakaknya. Dan tanpa keraguan lagi, Yuri pun langsung percaya bahwa kakaknya memang benar-benar lupa untuk memberitahunya. Tapi ya tetap, Yuri yang tidak terima jikalau kakaknya dimiliki oleh lelaki lain terus berusaha untuk mencari keburukan dan kelemahan dari Lloyd. Di waktu yang sama untuk mencari informasi, Lloyd pun bertanya mengenai Kementerian Luar Negeri itu kerjaannya ngapain aja. Yuri pun bilang bahwa secara garis besar Kementerian Luar Negeri itu kerjaannya jalan-jalan ke luar negeri. Seperti halnya di tempo lalu, bahwa Yuri pergi ke Hungaria dan mampir ke sebuah kafe dilanjut dengan makan stew di restoran Kalpatin buatan Pak Tua, yang hingga pada akhirnya beli wine dari toko di Jalan Hedger seharga 200 Dalch. Mendengar akan hal itu, seketika membuat Lloyd langsung tahu bahwa Yuri merupakan anggota Badan Intelijen Ostania. Kenapa? Lloyd tuh tahu bahwa cerita yang diceritakan oleh Yuri itu merupakan cerita karangan yang tertulis pada buku manual Badan Intelijen Ostania. Karena ya saat ini restoran Kalpatin itu dikelola oleh anaknya Pak Tua, bukan Pak Tuanya. Dan mengingat panen anggur akhir-akhir ini memburuk, membuat harga wine meningkat menjadi 300 Dalch. Ya intinya ceritanya Yuri itu adalah cerita karangan lah.
Terlepas dari itu, Yuri yang melihat gerak-gerik Yor dan juga Lloyd pun langsung curiga apakah mereka itu benar-benar sudah menikah. Masa ya pegangan tangan aja langsung membuat mereka malu sih dalam pikirnya. Yuri yang sudah mabuk berat langsung menyuruh mereka untuk membuktikan dengan cara berciuman tepat di depan matanya. Wayalah. Sebenarnya jika Yor keberatan, maka Lloyd juga tidak akan menciumnya. Tapi untuk meyakinkan adiknya, Yor pun tetap akan melakukannya. Akan tetapi sebelum itu, dengan cepat Yor langsung minum wine agar dirinya mabuk dan tidak merasakan malu. Dan benar aja, setelah minum wine, Yor pun langsung segera menyerang Lloyd secara membabi brutal. Tentu dong, melihat kakaknya yang akan mencium pria lain tepat di depan matanya, membuat hati milik Yuri pun menjadi hancur sehancur-hancurnya. Dan tanpa basi-basi lagi, Yuri pun langsung ingin segera menghentikannya. Di waktu yang sama, meskipun udah mabuk, Yor pun langsung refleks menampar Lloyd akibat merasakan malu. Namun bukannya menampar Lloyd, justru Yor malah menampar Yuri yang sedang berusaha untuk menghentikan mereka berdua. Setelah terkena tamparan dari Yor, membuat Yuri pun sadar bahwa kakaknya memang benar-benar mencintai suaminya. Hal ini dibuktikan ketika Yuri ingin menghentikan mereka berciuman. Tanpa basi-basi lagi, Yor langsung segera menampar si Yuri ini. Ya sebenarnya cuma salah paham aja sih. Tapi ya intinya untuk sementara waktu, Yuri percaya bahwa mereka berdua adalah sepasang suami istri. Setelah menampar adiknya dan karena merasa bersalah, Yor pun langsung segera membantu si Yuri. Melihat Yor dan Yuri yang terlihat akrab, dengan cepat Lloyd pun langsung segera merangkul mereka berdua. Nah, mengingat hari sudah larut malam, Yuri pun akan membiarkan Lloyd memiliki kakaknya untuk sementara waktu. Tapi di suatu hari nanti, Yuri berjanji akan mengungkap keburukan dan kelemahan dari si Lloyd ini. Siapa tahu Lloyd itu adalah seorang mata-mata. Pulang deh. Hari pun menjadi pagi. Mengingat Yuri merupakan anggota dari Badan Intelijen Ostania, membuat Lloyd pun langsung curiga kepada Yor. Karena jika adiknya adalah seorang anggota Badan Intelijen, bisa aja Yor itu mendekati Lloyd hanya untuk menjebaknya aja. Mengingat Lloyd merupakan mata-mata berbahaya bagi negara Ostania. Anya yang bisa membaca pikiran langsung tertarik ketika mendengar bahwa Yuri merupakan anggota dari Badan Intelijen. Terlepas dari itu, untuk menggali informasi lebih dalam lagi, Lloyd pun langsung memasangkan alat penyadap ke mantel milik Yor. Namun bukannya mendapatkan informasi yang mencurigakan, justru Lloyd malah mendengar Yor yang ingin menjadi seorang istri baik bagi keluarganya. Dikala ngobrol-ngobrol seputar rumah tangga, Pak Ketua pun menyuruh Yor untuk mengantarkan surat menuju ke kantor pos. Tak disangka ketika keluar dari kantor pos, Yor langsung dihadang oleh dua petugas dari Badan Intelijen Ostania akibat isi dari surat yang dibawa oleh Yor tadi terlihat mencurigakan. Nggak taunya dua biji orang ini adalah Lloyd dan Frankie yang sedang menyamar. Lah, emangnya kenapa? Secara teknis jika Yor tahu atau sadar bahwa adiknya merupakan anggota Badan Intelijen, bisa aja Yor langsung bilang bahwa dirinya adalah kakaknya Yuri agar terbebas dari kecurigaan. Ya intinya buat ngetes apakah Yor itu tahu kalau Yuri merupakan anggota Badan Intelijen atau tidak. Untuk mendesaknya, Lloyd dan Frankie juga mengancam Yor bahwa mereka akan melukai keluarganya. Tapi anehnya, Yor tidak bilang apa-apa mengenai adiknya. Karena ya bagaimanapun, Yor memang benar-benar tidak tahu kalau Yuri itu merupakan anggota Badan Intelijen. Sembari mengeluarkan ekspresi ala wibu psikopat, Yor pun berkata, jikalau mereka berdua berani mengganggu Yuri, Lloyd hingga Anya, maka Yor tidak akan segan-segan dalam menghajar mereka berdua. Tidak peduli meskipun mereka ini merupakan anggota Badan Intelijen. Lloyd yang sadar bahwa Yor benar-benar tidak tahu mengenai pekerjaan Yuri dan tujuannya bukan menjebaknya, langsung segera pergi dengan alasan bahwa mereka telah salah dalam menganalisa surat. Hari pun menjadi Hari pun menjadi sore. Dikala pulang kerja tidak sengaja, Yor pun bertemu dengan Lloyd di pinggiran jalan. Dikarenakan sudah mendapatkan data yang cukup, Lloyd pun langsung mengambil penyadap yang telah dipasangkan pada mantel milik Yor.
Di waktu yang sama ketika penyadap diambil, Yor pun langsung meminta maaf lantaran dirinya hampir aja membahayakan keluarga Forger. Kenapa? Ya dikarenakan Yor telah mengancam 2 biji anggota dari Badan Intelijen Ostania. Padahal kedua orang itu tadi merupakan Lloyd dan juga Franky yang sedang menyamar. Melihat Yor yang telah meminta maaf dengan tulus, membuat Lloyd pun merasa bersalah karena telah menyadap sekaligus telah menipunya. Dan tanpa basi-basi lagi, Lloyd pun langsung segera menghancurkan alat penyadap itu. Nah, mengingat pernikahan kemarin tidak ada pesta atau perayaan, di sini Lloyd pun mengajak Yor untuk membeli kue serta pergi berkencan sebentar aja. Hari pun menjadi pagi pada Akademi Eden. Damien yang ingin mendapatkan perhatian dari ayahnya selalu berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan bintang Stella. Lah, kenapa kok sampai segitunya? Akibat keluarganya yang sibuk dalam mengurus bisnis dan juga politik, membuat Damien sama sekali tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Terlebih lagi, dikarenakan kakaknya merupakan alumni terbaik pada Akademi Eden, menuntut Damien harus mendapatkan bintang Stella biar sama seperti kakaknya. Nah, mendapati info dari kelas sebelah bahwa barang siapa yang menjadi MVP pada permainan dodgeball maka orang itu akan mendapatkan bintang Stella, tentunya membuat semangat dari Damien seketika langsung menjadi menggebu-gebu. Bahkan jauh hari sebelum permainan dimulai, Damien bersama kedua temannya telah berlatih dengan keras bagaikan nafas kuda. Begitu juga dengan si Anya. Dikarenakan ingin membantu ayahnya dengan cara mendapatkan bintang Stella, di sini Anya pun meminta ibunya untuk diajari bagaimana cara untuk melempar bola. Tek 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 tek. Setelah berlatih dengan keras bagaikan nafas kuda, kini Anya telah siap membawakan bintang Stella untuk ayahnya. Namun sayang, tidak semudah itu Fergianti. Karena ya kelas sebelah atau musuh mereka terdapat seorang murid berbadan besar bernama Bilkun. Sedikit gambaran, Bilkun ini merupakan anak dari seorang tentara dan berkat berlatih dengan keras membuat dirinya memiliki tubuh layaknya orang dewasa. Sama seperti Anya dan juga Damian, demi membuat ayahnya bangga, Bilkun juga selalu berlatih dengan keras demi mendapatkan 1 biji bintang Stella. Dan benar aja, berkat usaha kerasnya, Bilkun dapat meratakan para musuhnya dengan mudah, menyisakan hanya Damian dan juga Anya dua orang. Untuk mempermudah permainan, di sini Bilkun ingin menyingkirkan Anya terlebih dahulu. Namun Anya yang bisa membaca pikiran dapat menghindari semua serangan dari Bilkun dengan sangat mudahnya. Melihat akan hal itu, Bilkun yang awalnya bermain dengan santai seketika langsung berubah menjadi seorang wibu psikopat. Meski awalnya berprinsip untuk bersifat lembut kepada wanita, tapi demi membuat ayahnya bangga, kini Bilkun akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Tapi ya tetap, Anya yang bisa membaca pikiran selalu berhasil menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Bilkun. Namun berkat kecerobohannya membuat Anya pun terjatuh akibat terpleset. Tentu dong melihat akan hal itu, Bilkun pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Anya. Jikalau Anya sampai terkena lemparan bola itu, bisa-bisa Anya ini langsung menjadi babak belur. Namun tak disangka Damian yang sangat membenci Anya justru malah mengorbankan diri demi melindunginya. Terlepas dari itu, dikarenakan hanya tinggal Anya seorang, kini saatnya untuk mengeluarkan jurus pamungkas sama seperti yang telah diajarkan oleh ibunya. Bilkun yang melihat akan hal itu seketika langsung ketar-ketir menjadi panik. Tapi lagi-lagi karena kecerobohannya, Anya justru malah melempar bola itu menuju ke arah lantai. Dan tentunya karena bola tidak kena, Bilkun pun langsung melempar bola itu, yang hingga pada akhirnya kelasnya Anya dan juga Damian kini benar-benar kalah. Tentu dong ketika menjadi MVP maka akan mendapatkan bintang Stella, seketika membuat Bilkun pun langsung menjadi senang. Gak taunya, rumor yang bilang bahwa ketika menjadi MVP maka akan mendapatkan bintang Stella itu cuman kabar hoak atau berita bohongan aja. Langsung jadi sad boy deh. Permainan diakhiri ketika Damian beserta temannya kembali membuli Anya dan juga si Becky.
Hari pun berganti. Melihat hasil ujian yang jelek ditambah perintah dari markas yakni mendapatkan 8 bintang Stella dalam waktu 4 bulan. Di sini Lloyd pun berniat untuk mendapatkan bintang Stella melalui jalur bakat aja. Tapi ya tetap, ketika dites bakatnya seperti menggambar, main musik, olahraga, dan lompat tali, rencana dalam mencari bakat pun berakhir gatot atau gagal total. Dilanjut dengan cara kedua, yakni mendapatkan bintang Stella melalui bakti sosial. Di sini Lloyd langsung mengajak Anya pergi ke rumah sakit sebagai sukarelawan dan kebetulan mereka mendapatkan tugas untuk membersihkan ruang ganti atau ruang toilet. Dikala mereka sedang bersih-bersih, tidak butuh waktu lama bagi Anya untuk menjatuhkan vas bunga. Suster pun menyarankan untuk mengganti tugasnya yakni menata buku di perpustakaan. Gak taunya pas nata buku, Anya ini malah sibuk dalam membaca manga. Dan ketika diganti tugasnya untuk mengantarkan makanan, lagi-lagi Anya malah menumpahkan makanan yang telah ia bawa. Wayalah. Merasa emosi dan muak akan hal itu, suster pun langsung menyuruh keluarga Forger untuk segera pulang aja. Dikala perjalanan pulang, terdapat anak kecil bernama Ken yang sedang menuju ke kolam untuk menjalani rehabilitasi. Jadi ceritanya kakinya Ken ini cedera lah. Namun sebelum masuk ke dalam kolam renang, suster atau pengawasnya pun menyuruh Ken untuk ganti baju terlebih dahulu. Dikala pengawasnya ganti baju bukannya ikut ganti, Ken ini malah pergi ke kolam renang untuk mengecek suhu air. Mengingat salah satu kakinya cedera, membuatnya pun terjatuh ke dalam kolam akibat kehilangan keseimbangan dari tubuhnya. Auto nggak bisa renang deh karena cedera. Nah, mengingat Anya bisa membaca pikiran, membuat dirinya tahu kalau ada seseorang yang sedang tenggelam di kolam. Agar supaya Lloyd tidak curiga, Anya pun langsung pergi ke kolam sembari berkata bahwa dirinya ingin belajar berenang. Siapa tahu bakat terpendamnya itu adalah berenang. Menggunakan kekuatannya, Anya telah berhasil mengetahui lokasi di mana Ken berada dan tanpa basi-basi lagi, Anya pun langsung segera nyemplung ke dalam kolam itu. Namun sayang ketika sedang menyelamatkan Ken, Anya ini malah tenggelam akibat dirinya jarang berolahraga. Untungnya beberapa saat kemudian, Lloyd pun langsung segera datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Hari pun menjadi sore karena telah diselamatkan, keluarganya Ken pun langsung datang ke rumah keluarga Forger untuk berterima kasih. Nah, mengingat menyelamatkan seseorang itu termasuk ke dalam bakti sosial, membuat Anya pun kini telah mendapatkan 1 biji bintang Stella. Dengan begini, operasi strik atau misi untuk mendekati Dino Van Desmond 1 langkah jadi lebih dekat. Hari pun berganti dan seperti biasa, setiap harinya Lloyd selalu bertugas sebagai mata-mata. Terlebih lagi dikarenakan organisasi Wise atau Westalis kekurangan anggota, membuat Lloyd harus bekerja ekstra bagaikan nafas kuda. Nah, akibat Lloyd yang selalu pulang malam, membuat para tetangga berpikir bahwa Lloyd memiliki seorang selingkuhan. Padahal sebenarnya Lloyd selalu menjalankan tugasnya yakni sebagai agen rahasia. Agar supaya tidak dicurigai serta ingin menjaga keberhasilan operasi strik meskipun tubuhnya udah lelah, Lloyd akan mengajak keluarga Forger untuk pergi jalan-jalan pada akhir pekan. Melihat Anya yang sedang menggambar hewan penguin, Lloyd pun memutuskan untuk pergi ke akuarium Berlin. Namun sebelum itu, Lloyd harus menyelesaikan semua tugasnya agar supaya besok bisa pergi liburan. Hari pun berganti dan hari ini keluarga Forger akan pergi liburan ke akuarium Berlin. Di waktu yang sama ketika sedang dalam perjalanan, secara tiba-tiba Lloyd pun mendapatkan sebuah misi dadakan. Namun demi menjaga operasi strik, Lloyd pun langsung menolak akan misi itu dan lebih memilih untuk pergi liburan ke akuarium bersama keluarganya. Tapi tak disangka, ternyata misi dadakan ini juga bertempatan di akuarium Berlin. Secara singkat, misi ini yakni mengambil sebuah data formula tentang senjata kimia atau biologis yang telah disembunyikan pada tenggorokan milik hewan penguin. Di waktu yang sama ketika sedang berkeliling, tak disangka mereka juga bertemu dengan tetangga yang pernah bilang bahwa Lloyd memiliki seorang
selingkuhan. Wayalah. Demi terlihat sebagai keluarga yang bahagia, di sini Yor pun mengajak tetangga sebelah untuk berkeliling bersama. Padahal sebenarnya Lloyd ingin segera menyelesaikan misi untuk mengambil data. Tapi ya karena nasi sudah menjadi bubur alias sudah terlanjur, Lloyd pun mengajak mereka semua untuk melihat hewan penguin secara seksama. Sembari mencari target hewan penguin, Lloyd juga harus berakting sebagai ayah yang perhatian kepada keluarganya. Anya yang melihat akan hal itu langsung segera membantu ayahnya untuk mencari hewan penguin. Secara singkat, berkat kemampuan pembaca pikiran, Anya pun telah berhasil menemukan satu biji hewan penguin yang membawa data. Agar supaya tidak ketahuan akan kemampuannya, Anya langsung menunjuk salah satu hewan penguin dengan alasan bahwa sepertinya penguin itu sedang sakit tenggorokan. Lloyd yang sadar akan hal itu langsung segera pergi untuk memeriksanya. Menggunakan ilmu penyamaran, Lloyd telah berhasil mengubah wajahnya menjadi pegawai baru dan untuk orang aslinya sedang disembunyikan pada lemari besi. Mengingat Lloyd menyamar sebagai pegawai baru, di sini Pak Ketua pun menyuruh Lloyd untuk menghafal semua nama penguin beserta belajar mengenai tata cara dalam memberikan makanan. Tapi ya karena ini adalah Lloyd, tidak butuh waktu lama baginya untuk menghafal semua nama penguin. Bahkan ceritanya Lloyd juga telah berhasil memberikan makanan sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan tata cara lah. Setelah selesai memberikan makan, Lloyd langsung menghampiri satu biji penguin yang membawa sebuah data rahasia. Agar supaya tidak mencurigakan, Lloyd langsung membawa penguin itu ke ruang perawatan dengan alasan bahwa sepertinya satu biji penguin ini sedang tidak sehat. Tak disangka ketika Lloyd ingin mengambil data rahasia, secara tiba-tiba terdapat seseorang misterius yang mengaku sebagai profesor penelitian biologi kelautan. Atau gampangnya orang yang sangat ahli dalam mengurus penguin lah. Namun Lloyd yang sadar bahwa orang itu adalah teroris langsung segera meminta akan kartu identitasnya. Dan benar aja setelah dicek bahwa kartu identitas itu benar-benar palsu. Si teroris yang sudah terungkap akan identitasnya langsung segera lari untuk meminta bala bantuan. Sebenarnya Lloyd ingin segera mengejar teroris itu, namun dikarenakan data rahasia menjadi prioritas utama, membuat Lloyd pun langsung mengurungkan akan niatnya. Soalnya misi utamanya itu buat ngambil data rahasia. Namun Anya yang melihat Lloyd dari kejauhan langsung segera mengejar teroris itu sembari berkata bahwa dirinya sedang diculik oleh om-om berkacamata. Wayalah. Mengetahui bahwa anaknya telah diculik tanpa basi-basi lagi, Yor pun langsung berlari sembari menghajar om-om yang telah menculik anaknya, yang hingga pada akhirnya teroris ini pun berhasil dibungkam dan Lloyd juga telah berhasil mendapatkan sebuah data rahasia. Terlepas dari itu, mengingat dari tadi Lloyd tidak bersama keluarganya, membuat tetangga sebelah pun semakin yakin bahwa Lloyd memiliki seorang selingkuhan. Tapi tepat beberapa saat kemudian, Lloyd pun datang membawa boneka besar sembari berkata bahwa dari tadi Lloyd tuh berusaha untuk mendapatkan hadiah boneka penguin di tempat permainan. Namun dikarenakan permainannya itu sangat sulit, membuat Lloyd harus menghabiskan waktu yang cukup lama. Padahal ya sebenarnya Lloyd ini hanya membutuhkan satu percobaan aja. Para tetangga yang melihat sifat seorang ayah sejati serta ketampanan dari Lloyd langsung segera meminta maaf dikarenakan telah berkata yang tidak-tidak. Mengingat misi hari ini sudah selesai dan karena merasa capek, Lloyd pun akan meminta cuti ke markas selama beberapa minggu lamanya. Akan tetapi setelah melihat Yor dan juga Anya yang tersenyum bahagia, seketika membuat Lloyd pun jadi semangat untuk bekerja kembali. Karena ya bagaimanapun tujuan Lloyd menjadi seorang mata-mata, yakni menciptakan dunia tanpa adanya peperangan serta melindungi senyuman milik anak-anak. Anjas, keren. Cerita berakhir ketika keluarga Forger bermain sebagai mata-mata menggunakan boneka dikarenakan Anya yang marah akibat Lloyd dan Yor melarang Anya untuk masuk ke dalam kamar mereka. Habis ngapain tuh? Sebenarnya masih ada bagian yang saya skip sih, yakni keinginan Anya untuk memelihara seekor anjing. Tapi dikarenakan itu nanti akan dibahas lebih jelas pada episode 13, makanya saya skip dulu aja dan akan dibahas kembali ketika episode 13 besok udah rilis. Sambil menunggu episode ke-13 rilis,
gratis, kalian bisa nonton konten pada seluruh alur cerita anime yang berjudul Seishun Butayaro, di mana wanita cantik dan juga terkenal malah jatuh cinta dengan seorang pria biasa. Cocok lah buat ngehalu. Bagi kalian yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep kalem. Akhir kata, sampai jumpa.